ditawarkan oleh NU itu, posisi NU ini berarti kan tidak hanya merespon isu lokal saja, bahkan dunia berarti. Artinya setelah menawarkan konsep Islam Nusantara ini, berarti NU juga menjadi sorotan dunia. Bahkan ya sekarang memang sudah terbukti ya, beberapa negara itu kan ke PBNU silaturahmi. Iya, betul. Begitu berarti. Ya, akan tapi kalau kita lihat respon terhadap Islam Nusantara cukup beragam. Nah, bahkan dalam konteks di Indonesia, Islam Nusantara banyak disalahpahami. Ya, itu. Tapi saya yakin kesalahpahaman itu karena mereka nggak tahu tentang substansi atau hakikat Islam Nusantara. Memang ada yang sekedar menolak tanpa argumen yang jelas, tanpa hujah yang jelas. Jadi ada sentimen tertentu juga yang kemudian memunculkan resistensi atau penolakan terhadap Islam Nusantara. Sebab kenapa demikian? Sebab saya kalau kita lihat penolakan terhadap Islam Nusantara itu dilatar belakangi satu oleh kesalahpahaman. Yang kedua, mereka nggak paham atau mereka nggak paham tentang Islam Nusantara, atau nggak mau cari tahu. Juga itu nggak mau cari tahu. Atau yang kedua, anak belum sudah a priori ya, Islam karena beda kelompok ya, misalkan. Nah itu. Nah, padahal yang ditawarkan NU itu bukan hal yang baru, karena sudah itu bagian dari jaringan keislaman yang berakar panjang di Nusantara. Hanya diformulasikan, diistilahkan dengan Islam Nusantara. Kata Nusantara pun bukan hal yang baru, dan istilah Islam Nusantara juga bukan baru saja dimunculkan. Ketika diusung oleh NU secara kelembagaan, memunculkan banyak respon yang kadang-kadang tidak proporsional. Tapi di sisi lain justru disambut secara gegap gempita oleh publik internasional. Ya, oleh terutama di daerah-daerah yang punya sejarah konflik panjang. Dan juga di berbagai negara, bahkan di negara-negara yang katakanlah non Muslim yang mayoritas juga itu disambut luar biasa. Sahabat Aswaja Nusantara, jadi ketika NU mendeklarasikan atau mendeklarasikan Islam Nusantara itu, memang di lokal Nusantara di Ibu Pertiwi itu terjadi pro dan kontra. Tapi di sisi itu disambut dengan gegap gempita dari dunia internasional, karena melihat perkembangan Islam Indonesia bisa menjaga keberagaman, bisa menghindarkan nilai-nilai intoleransi, sehingga bisa mengantisipasi gerakan teroris itu menjadi sorotan. Artinya adanya Islam Nusantara ini berarti kan ada pro dan kontra. Tapi di sisi lain dunia internasional melihat adanya Islam Nusantara ini, oh begini Islam Nusantara. Nah, adanya pro dan kontra itu kira-kira itu akibatnya apa, Gus? Apa terkait doktrinalnya itu kurang, doktrinasi yang diadakan apa yang dilaksanakan oleh NU, atau sosialisasi atau bagaimana gitu, sehingga tidak terjadi pemahaman Islam Nusantara? Kalau kita lihat secara internal, bisa jadi mungkin karena kurangnya sosialisasi tentang Islam Nusantara, buku-buku yang ditulis juga belum terlalu banyak, sudah banyak tapi belum bisa dikatakan terlalu banyak. Kalau dalam konteks itu kita bisa mengatakan seperti itu, dengan hati kita bisa mengatakan itu juga nggak lepas dari proses sosialisasi ke publik tentang Islam Nusantara. Tapi kalau dilihat dari perspektif lain juga itu pro kontra itu juga nggak lepas tadi, karena aspek a priori tadi, atau tidak mau memahami terlebih dahulu tentang apa itu Islam Nusantara, berasumsi, asumsinya salah, di atas asumsi itu kemudian dibangun statement penilaian
terhadap Islam Nusantara. Nah, karena asumsinya salah, maka pemahaman atau persepsi tentang Islam Nusantara jadinya kemudian juga salah. Iya, harusnya kan ditabayunkan dulu, Ya, klarifikasi betul, dulu apa betul, sih kalian NU itu kok ya, bikin Islam jadi Nusantara. ya, itu harus ada dua gerakan ya, tabayun, tapi di sini juga NU juga harus aktif berkampanye sosialisasi. Sahabat Aswaja Nusantara tadi berbicara bagaimana NU itu merespon ketika terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Tadi sudah disebutkan salah satunya NU harus melakukan sosialisasi. Nah, kira-kira apa lagi Gus biar kegelisahan umat Islam gitu kan. Ada juga internal tapi kan yang lebih banyak kan eksternal NU lah gitu. Apa sih yang harus dilakukan NU sebagai organisasi gitu kan. Misalkan tadi sudah ada buku tapi belum terlalu banyak, mungkin sudah ada sosialisasi mungkin kurang maksimal. Apalagi kira-kira yang mesti dilakukan? Yang paling pokok adalah melakukan riset. Ya. Oh, riset ya, untuk ya. menggali hasanah Islam Nusantara. Banyak hasanah Islam Nusantara belum tergali dengan baik, dilakukan penelitian secara baik sehingga dia berhenti pada level artefak. Belum diteorisasikan dengan baik. Nah, Islam Nusantara sendiri itu variannya sangat banyak sekali. Ya, di berbagai daerah juga menunjukkan ekspresi kebudayaan beda-beda. Nah, jadi ada hasanah kearifan lokal Islam Nusantara yang luar biasa yang belum sepenuhnya ditulis dengan baik, diriset dengan mendalam sehingga itu bisa dikonsumsi, bisa dipahami oleh publik, baik publik masyarakat maupun publik akademik, baik level nasional maupun internasional. Jadi selain melakukan riset-riset yang mendalam itu, yang perlu dilakukan juga melakukan semacam kontekstualisasi terhadap Islam Nusantara. Nah, bagaimanapun Islam Nusantara itu refleksi dari kekayaan hasanah Nusantara. Bagaimanapun Islam Nusantara itu refleksi dari tradisi yang berusia berabad-abad. Dia lahir sebagai manifestasi interaksi antara Islam dengan tradisi lokal, lahir sebagai solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan lokal. Nah, kemudian menjadi ada kalau pada sisi ini dan kita terikat dengan itu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ahdhu bil jadidil aslah. Kaidah ini mengasumsikan bahwa tidak semua tradisi bisa dipertahankan, karena memang Islam sendiri itu terdiri dari dua unsur, minat thabit wal mutaghayyirat, dari hal-hal yang tetap dan hal-hal yang bisa berubah, mutaghayyirat, hal-hal yang statis dan juga hal-hal yang dinamis. Nah, itu maksudnya kontekstualisasi tadi. Kontekstualisasi itu. Jadi tradisi lama itu harus dikontekstualisasi agar mendapatkan relevansi akademik dan relevansi sosialnya. Dia punya relevansi dalam diskursus Islam, tapi juga relevan terhadap berbagai persoalan-persoalan kontemporer yang muncul. Nah, memang di situ kemudian ada tradisi yang bisa dipertahankan, ada tradisi yang bisa jadi nggak bisa dipertahankan, karena butuh tadi ada persoalan baru yang membutuhkan jawaban baru. Bukankah hukum juga terkait dengan ilat yang ada? Kalau dunia sekarang kan cepat berkembang. Terjadi pergeseran di level ilat, nah tentu saja hukumnya juga mengalami pergeseran. Begitu juga dengan struktur Islam Nusantara. Dia butuh terus-menerus dikomunikasikan, terus-menerus didialektikan, terus-menerus
kontekstualisasi dengan realitas sekarang. Sebab Islam Nusantara bukan untuk menjawab persoalan masa lalu, tapi justru yang paling penting adalah menjawab persoalan kekinian, persoalan yang ada sekarang. Sahabat Aswaja Nusantara, jadi Islam Nusantara itu tidak hanya berbicara masa lalu, tetapi justru yang terpenting itu adalah menjawab tantangan masa depan. Maka perlu ada kontekstualisasi, dan yang lebih penting lagi harus ditopang dengan penelitian ya Gus, biar kita betul-betul menemukan problem-problem yang memang berdasarkan dari kaidah hukum, dari historisnya gitu kan, dari kira-kira relevansi keadaan sekarang gitu kan. Nah, kira-kira Gus, apa tujuan besar atau ya goalnya jangka panjang itu Islam Nusantara ini apa sih? Misalkan kalau sering diperbincangkan bahwa Islam itu akan bangkit, Islam dunia itu akan bangkit di Indonesia, apakah hanya sekedar menjawab problem atau ada tujuan besar sih Islam Nusantara ini? Berikut kira-kira. Menurut saya gini, Islam Nusantara kalau diletakkan dalam konteks itu latar belakang Ya, itu untuk mempertahankan tradisi yang baik, mempertahankan warisan ya. para ulama, para aulia yang memang banyak yang relevan dan harus dipertahankan agar kita tidak tercerabut dengan akar sejarah kita, terputus dari silsilah, dari sanad para aulia, para kiai, para ulama yang sudah berjuang ratusan tahun dan meletakkan fondasi keislaman yang sangat kuat di Nusantara. Latar depan untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang muncul. Jadi Islam Nusantara itu untuk menjawab berbagai kebuntuan pemikiran maupun gerakan Islam yang ada di berbagai belahan dunia yang lain, yang kira-kira mengalami kegagapan atau keretakan epistemologi ketika di hadapan problem-problem kontemporer, baik problem epistemologi, problem kebudayaan, problem politik, ekonomi politik, problem pendidikan, hampir semua dalam hampir semuanya mengalami semacam krisis ya. Nah, Islam di latar depannya itu untuk merespon itu dan memberikan salah satu opsi alternatif ya. Karena sekali lagi banyak dari inspirasi Islam Nusantara yang bisa diterapkan di dan untuk menjawab berbagai terutama konflik-konflik yang berdarah di berbagai belahan dunia yang lain. Berarti seharusnya ini didukung oleh semua pihak gitu. Karena sangat mulia sekali tujuan bahkan dunia internasional gitu. Ya mestinya kan? Karena ini Islam Nusantara itu ruhnya, spiritnya sesuai dengan perkembangan zaman yang ada dan kompatibel dengan ini struktur masalah yang sekarang dihadapi oleh bukan hanya umat Islam tapi masyarakat dunia secara keseluruhan. Ya. Begitu sahabat Aswaja Nusantara, jadi lahirnya Islam Nusantara ini tidak hanya berbicara format, karakter, corak, amalia beribadah dalam keseharian, tapi lebih dari itu justru Islam Nusantara ini akan menjawab berbagai problem di setiap lini kehidupan. Baik sahabat Aswaja Nusantara, perbincangan kita sampai di sini. Kita akan ketemu di tema yang berbeda karena ini subtema yang keempat, bagian akhir dari tema Islam Nusantara. Terima kasih David atas waktunya. Insya Allah kita akan bertemu di tema yang berbeda, di kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan perbincangan kami tadi dengan Gus David ini bisa kita maknai bersama, bisa menambah referensi
yang baru gitu kan, bagaimana kita semua memahami Islam Nusantara. Maka harapan setelah kita mendengarkan perbincangan ini tidak lahir pro dan kontra, tetapi satu pertimbangan baru bahwa Islam Nusantara itu tujuannya sangat mulia sekali. Sekian dari saya, Abu Laka Arkaida. Kita akan berjumpa di tema berikutnya di program Sarung Nahdien, saluran dan ruang obrolan orang-orang NU. Salam Sarung Nahdien. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.